Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Benarkah ajaran kekosongan atau suwung yang membingungkan, yang secara logis bisa menyesatkan pikiran, itu berasal dari ajaran Buddhisme yang bersumber dari pencerahan Siddhartha Gautama? Benarkah Siddhartha Gautama, tokoh sentral dalam ajaran Buddhisme, yang telah mengajarkan pentingnya kekosongan atau ketiadaan? Ada apa dengan ajaran kekosongan atau suwung? Apakah makna esensial yang sebenarnya dari istilah kekosongan? Untuk itu, mari kita simak bersama penuturan Hyang Wedo hingga tuntas dan jangan di-skip sedikit pun, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau gagal paham tentang ajaran murni semua agama, termasuk ajaran Buddha yang sebenarnya. Salam cerdas selaras, para pencari keadilan, para penyelidik kebenaran, para pecinta kedamaian, para pelaku spiritual, khususnya para penyimak pencerahan Hyang Wedo TV, dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang berada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Wedo, pengelola channel khusus spiritualitas, channel khusus bagi mereka yang sudah siap untuk dihancurkan ego dan keyakinannya yang terbentuk di masa kanak-kanaknya demi pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan pengalamannya ke level yang tertinggi, ke tingkat spiritualitas. Melalui channel khusus ini, Hyang Wedo membatasi diri untuk mengkaji pikiran, keyakinan dan sistem pemahaman orang-orang kebanyakan terhadap sistem kebenaran yang dianutnya dalam tataran dan dalam perspektif spiritualitas semata, demi kebutuhan formal pengetahuan objektif spiritual yang universal lintas subjektif, juga demi kecerdasan ruwa bineda bangsa dan seluruh umat manusia, sehingga satu, mampu membedakan secara substansial meta-ontologis dan membebaskan kebenaran ajaran murni suatu agama yang objektif universal tak terbatas dari keterbatasan keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang sempit dan subjektif. 2. Agar mampu membedakan dan membebaskan kebenaran statement-statement saintifik yang objektif dari subjektivitas statement-statement para saintisnya, dari subjektivitas pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat para saintisnya. 3. Agar mampu membedakan dan membebaskan kebenaran pernyataan-pernyataan filsafat yang objektif universal dari keterbatasan pernyataan-pernyataan para filsufnya yang subjektif. 4. Pada akhirnya agar mampu membedakan secara substansial meta-ontologis dan membebaskan dirinya yang sebenarnya dari diri ego yang dipahaminya saat ini sebagai dirinya. 5. Dan pada saat yang sama mampu menjadi saksi yang bisa membedakan dan membebaskan kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas tak terbatas dari keterbatasan segala prasangka dualitas dan praduga ilmiah apapun yang ada dalam pikiran subjektifnya. Sekali-kali Hyang Wedo TV tidak bertujuan untuk menjelekkan atau merendahkan sistem kebenaran apapun, baik kebenaran agama, kebenaran ilmiah saintifik maupun kebenaran spiritual, sebagaimana yang sering kali dilakukan oleh para penganut agama atau sistem kepercayaan apapun yang masih kanak-kanak, demi untuk mengangkat dan memuliakan kebenaran agama dan keyakinannya sendiri dengan cara merendahkan dan menuduh sesat
pada ajaran agama-agama lainnya. Justru sebaliknya, Yang Weldo ingin mengangkat dan menempatkan kembali semua sistem kebenaran, baik kebenaran konseptual agama, kebenaran fenomenal sains, maupun kebenaran substansial spiritual kepada kemurnian dan kesucian primordialistiknya yang berpijak pada kenyataan yang sebenarnya, yang bebas dan bersih dari subjektivitas keyakinan dan pemahaman para penganutnya, maupun dari subjektivitas para penolak atau pembencinya yang sempit dan terbatas. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Malam ini kebetulan Hyang ada waktu untuk live. Berharap ada live kali ini kita bisa menemukan kesepakatan. Ada sesuatu yang mungkin perlu kita bicarakan bersama. Kita sama-sama sinau bersama. Jadi alangkah baiknya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi kisah tentang spiritualitas. Jadi kita tetap membatasi diri berbicara di ranah spiritualitas. Hanya saat ini kita mencoba untuk berbicara tentang apa itu kekosongan. Jika ada persoalan yang paling sulit untuk dikaji dan dibahas dalam filsafat yang telah berlangsung selama ribuan tahun hingga kini, adalah persoalan tentang kekosongan atau ketiadaan. Bahkan persoalan kekosongan mulai merambah ke dunia sains di zaman fisika kuantum dengan diketahui adanya vakum kuantum pada setiap atom. Maka selanjutnya persoalan kekosongan menjadi masalah yang dikaji pula dalam agama-agama sebagaimana agama Buddha dan lain sebagainya. Berbeda dalam pandangan spiritualitas tentang kekosongan. Dalam perspektif spiritualitas, kekosongan itu sangat jelas ada dan kegunaannya. Namun apa yang dipahami oleh filsafat, sains, dan para penganut agama tentang kekosongan sangat jauh berbeda secara substansial metaontologis dengan perspektif spiritualitas yang bertumpu pada kenyataan itu sendiri. Bagi Hyang, persoalan kekosongan adalah persoalan yang mudah untuk menjelaskannya tanpa melanggar ketentuan-ketentuan dalam disiplin dialektika ilmiah dan filsafat dengan logika sistematiknya. Namun, persoalan kekosongan bukan hal yang mudah untuk menjelaskannya kepada orang-orang yang masih terikat oleh pikiran rasionalitasnya, oleh keyakinan agama dan pemahaman dualitasnya. Sama seperti menjelaskan tentang cahaya kepada orang yang buta. Karena sesempurna apapun penjelasan kita tentang cahaya, hanya akan melahirkan pemahaman dan keyakinan dualitas semata bagi orang yang buta. Pemahaman dan keyakinan mereka tentang cahaya jelas berbeda secara ruwabineda dengan cahaya itu sendiri. Apapun yang dipahami oleh orang-orang buta hanyalah konsep semata, hanya sederetan kata-kata belaka. Sedangkan bagi mereka yang mampu melihat dan merasakannya, adalah kenyataan itu sendiri yang ada. Tidak perlu lagi kata-kata dan penjelasan apapun. Karena segala penjelasan semantik yang perbalis hanya akan menyesatkannya dari kenyataan yang sebenarnya. Namun demikian, kata-kata dan pikiran akan menjadi penolong darurat bagi manusia yang masih buta, yang belum mampu melihat dan mengalami kenyataan yang sebenarnya. Selama manusia masih membutuhkan dan tergantung pada pikiran, maka selama itu manusia membutuhkan bahasa kata-kata dengan segala aplikasinya yang berkaitan dengan bahasa dan pikiran, dengan segala ketentuan dan hukum-hukumnya. Berpikir dan berkata-kata adalah karakter dasar manusia yang membedakannya dari binatang. Manusia adalah binatang yang berpikir. Manusia akan kehilangan kualitas dan karakternya
pada saat manusia kehilangan kualifikasinya dalam berpikir. Dari penjelasan tersebut, sebenarnya sudah tampak bahwa filsafat menjadi sangat penting sebagai kebutuhan dasar manusia untuk berpikir secara kritis, valid, benar, dan sempurna, untuk mengenal diri dan lingkungannya, dan bagaimana seharusnya hidup sebagai manusia. Filsafat mengajarkan kepada kita bagaimana berpikir logis, sistematik, objektif, dan universal. Dengan berfilsafat, seseorang tidak hanya belajar menerima betapa pentingnya informasi, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumen-argumennya secara rasional ilmiah. Namun demikian, tidak sedikit pula golongan orang-orang tertentu yang menolak kehadiran filsafat. Sebagaimana para pemuja sains garis keras, kaum reduksionisme neuroscience, yang menganggap filsafat sebagai disiplin ilmu yang rumit, elit, abstrak, dan tidak memiliki manfaat praktis, atau bahkan dianggap haram oleh kalangan para penganut agama-agama tertentu. Banyak juga yang menyatakan bahwa tidak ada gunanya belajar filsafat, hanya membuang waktu percuma untuk bermain-main dengan kata-kata semata. Semuanya itu salah besar. Selama manusia dalam kehidupannya masih tergantung pada pikiran dan kata-kata, maka dibutuhkan adanya ilmu filsafat yang bisa memberikan pengetahuan bagaimana berpikir yang benar, logis, sistematik, dan objektif ilmiah dalam mencerna data-data, informasi-informasi, atau pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke dalam pikirannya. Dengan berfilsafat, kita mampu berpikir secara kritis terhadap segala informasi, mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Namun demikian, kedalaman ilmu filsafat itu terbatas sebagaimana keterbatasan pikiran itu sendiri, yang hanya mampu menjelajahi kenyataan dalam batas sebagai konseptual semata. Filsafat tidak akan mampu mengantarkan kita untuk dapat menyentuh kenyataan atau kebenaran Tuhan secara meta-empiris. Filsafat hanya mampu mengantarkan manusia untuk berpikir kritis, mempertanyakan kembali kebenaran Tuhan secara logis, sistematik, dan objektif universal. Sebagaimana sains yang banyak memiliki ketentuan dan keterbatasan dalam disiplinnya, bukanlah ilmu yang bisa diandalkan untuk membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan. Karena ilmu pengetahuan saintifik membatasi diri hanya menyelidiki objek-objek yang bisa disentuh secara empirik semata. Berfilsafat membantu kita menghindari cara berpikir yang dangkal dan emosional, serta mendorong untuk melihat ulang berbagai sisi dari suatu permasalahan sebelum mengambil kesimpulan. Dalam riset filsafat klasik, tentang pertanyaan itu bukan jawaban, justru sering dianggap sebagai sarana utama untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Karena pertanyaan bisa lebih menampar daripada jawabannya. Itulah sebabnya mengapa para filsuf lebih suka bertanya. Sebagaimana Socrates yang tidak pernah menulis satu buku pun. Karena tugas seorang filsuf hanyalah bertanya sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Mempertanyakan kembali apapun yang sudah disimpulkan oleh pengetahuan saintifik, sistem keyakinan ajaran agama, pengalaman spiritualitas, maupun narasi baru yang disimpulkan oleh pengetahuan filsafat itu sendiri. Ternyata, bertanya itu lebih sulit daripada menjawabnya. Karena setiap jawaban sudah menjadi pasangan bagi pertanyaannya. Setiap jawaban sudah merupakan satu kesatuan dengan pertanyaannya. Bertanya itu tidak mudah, karena orang baru bisa bertanya setelah mengetahui duduk permasalahannya secara esensial.
apalagi bertanya secara cerdas dan filosofis. Dari kualitas pertanyaan yang cerdas, kita dapat mengetahui kualitas kedalaman dan tingkat kecerdasan seseorang. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan antara pertanyaan kanak-kanak yang bodoh dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang cerdas. Dan hanya pertanyaan-pertanyaan yang cerdas yang harus kita utamakan. Karena pertanyaan yang cerdas hanya akan membuat orang yang cerdas semakin cerdas. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan kekanakan yang bodoh dan dangkal hanya membuat semakin bodoh orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, seseorang bisa disebut sedang berfilsafat atau paling tidak berbakat menjadi seorang filsuf jika dia cerdas dalam bertanya secara filosofis. Bertanya berarti menggali. Secara hakiki, bertanya yang sebenarnya adalah menggali kebenaran yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar menggali jawaban demi jawaban. Karena setiap orang mungkin bisa menjawabnya secara asal-asalan. Tetapi belum tentu jawabannya adalah emas 24 karat, yaitu kebenaran hakiki yang sedang dicari dalam penggaliannya. Seorang penggali emas tidak jauh berbeda dengan seorang penggali kebenaran yang memiliki insting yang kuat untuk menemukan wilayah-wilayah atau kondisi-kondisi tertentu yang menyimpan kandungan emas atau kebenaran di dalamnya. Tugas seorang filsuf hanya bertanya sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya terhadap suatu keadaan atau narasi tertentu sampai tidak mampu bertanya kembali. Pada sisi yang lain, kritis dan cerdasnya seorang filsuf dapat memberikan inspirasi buat kita semua untuk bagaimana bertanya yang kritis dan cerdas tentang sesuatu yang paling mendasar mengenai diri kita sendiri maupun tentang kenyataan yang sebenarnya. Sebagaimana persoalan filsafat klasik yang sedang kita kaji saat ini tentang ketiadaan atau kekosongan adalah pertanyaan tentang apakah ketiadaan atau kekosongan itu ada atau tidak. Kita semua tahu apa artinya kosong atau tiada. Kosong artinya tidak ada apapun juga, nothing. Namun dalam filsafat, kita tidak merasa puas dengan jawaban sesederhana itu. Para filsuf merasa perlu mengkaji dan membahas lebih panjang dan lebar dengan segala argumentasinya. Dalam pandangan filsafat, kekosongan atau ketiadaan memiliki keberadaannya sendiri secara implisit dalam arti tertentu. Ini adalah akibat dari kebodohan manusia itu sendiri yang belum mampu membedakan antara kebutuhan pikirannya dengan kebutuhannya sendiri, yang membuat manusia terlampau rajin dan kreatif memberikan nama dan sebutan kepada sesuatu yang tidak eksis, tidak memiliki substansinya sendiri. Sebagaimana mereka memberikan nama atau sebutan kosong kepada ketiadaan. Istilah kosong hanyalah sebuah kata atau sebuah nama yang diberikan kepada ketiadaan, sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang benar-benar tidak eksis karena tidak memiliki substansi apapun. Namun, dengan adanya nama dan sebutannya, sehingga secara implisit, kosong menjadi diakui adanya, sekalipun hanya sebagai konsep semata. Hal ini yang membuat manusia yang terjajah oleh pikirannya semakin terperangkap ke dalam dualitas, terjebak ke dalam ilusi kata-kata. Begitulah kondisi dari seluruh pengetahuan produk pikiran, tidak mampu membebaskan diri dari dualitas nilai-nilai yang tidak eksis dalam kenyataan yang sebenarnya. Sehingga tidak sedikit para budak pikiran yang tidak mampu membedakan antara konsep dengan kenyataan. Persoalan kosong atau ketiadaan dalam filsafat benar-benar dibahas secara mendalam. Alasannya, dalam bahasa sehari-hari,
kita seringkali menyatakan ketiadaan sesuatu, sehingga secara implisit kita mengakui bahwa yang tidak ada itu ada, dalam arti tertentu. Itulah sebabnya pembahasan tentang ketiadaan menjadi paradoksal dalam filsafat. Kita bisa menunjukkan sifat paradoksal itu dengan memperlihatkan, pertama, kita bisa mulai dengan mengasumsikan terlebih dahulu bahwa ketiadaan itu ada. Jika ketiadaan itu ada, berarti itu bukan ketiadaan, melainkan keberadaan sesuatu yang ada. Dengan kata lain, jika ketiadaan itu ada, maka berarti ketiadaan itu tidak ada. Sebaliknya, kita bisa mengasumsikan ketiadaan itu tidak ada. Kalau ketiadaan atau kekosongan itu tidak ada, maka ada sesuatu yang tidak ada. Maka sesuatu yang tidak ada itu adalah kekosongan atau ketiadaan itu. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kekosongan atau ketiadaan itu ada, maka ketiadaan atau kekosongan itu tidak ada. Itulah paradoksnya. Paradoks itu terjadi secara otomatis karena keterbatasan kata-kata dan pikiran yang selalu mendualitas sifatnya. Begitulah bahasa kata-kata dan pikiran memiliki sifat dualitasnya masing-masing. Yang satu dualitas dalam arti konseptual, sedangkan yang lain dualitas secara mental intelektual. Dengan adanya pikiran dan kata-kata yang memiliki sifat dualitas, sehingga tanpa disadari, banyak manusia yang terperangkap di dalam keterbatasannya. Sehingga manusia yang masih tergantung dan diperbudak oleh pikirannya tidak mampu melihat perbedaan substansial antara konsepsi dengan kenyataannya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah merdeka dari keterikatannya dengan pikiran dan bahasa, sehingga mampu mengetahui adanya perbedaan ruabineda antara pengetahuan produk prasangka dari pikiran dengan pengetahuan yang berbasis dan bersumber pada kenyataan yang sebenarnya. Sehingga dalam perspektif spiritualitas, paradoksal tentang ketiadaan atau kekosongan itu tidak ada. Dalam perspektif spiritual, kosong dan ada itu jelas perbedaannya yang sangat substansial. Sesungguhnya kita semua tahu perbedaan antara ada dengan tiada. Ada artinya benar-benar ada. Dalam pengertian ontologis, benar-benar memiliki substansinya sendiri. Sebagaimana cahaya matahari yang menjadi terang dan ada karena berkat cahayanya sendiri. Tidak seperti cahaya bulan. Cahaya bulan tidak muncul dari dirinya sendiri. Cahaya bulan menjadi ada dan terang karena tergantung kepada cahaya substansi lainnya. Maka cahaya bulan disebut aksidensi, bukan substansi sebagaimana cahaya matahari. Sedangkan tiada atau kosong artinya tidak ada apa-apa sama sekali. Ketiadaan atau kekosongan hanyalah kata-kata semata. Hanya konsep yang ada di dalam pikiran saja, yang tidak eksis dalam kenyataan. Kekosongan tidak memiliki substansi, tidak memiliki cahaya sama sekali. Sebagaimana gelap, sesungguhnya gelap itu tidak ada dalam kenyataan. Namun gelap menjadi nampak ada karena keterbatasan mata manusia. Sehingga adanya gelap hanya sebagai ilusi visual. Gelap menjadi nampak ada karena keterbatasan mata manusia. Seperti misalnya pada saat lampu di kamar belum dihidupkan, maka kamar nampak gelap. Namun pada saat lampu dihidupkan, pada saat terang muncul, gelap pun menghilang. Dalam kejadian ini, bukan berarti gelap berubah menjadi terang. Karena secara substansial ontologis, tidak mungkin kegelapan berubah keadaan menjadi terang.
Tidak mungkin yang tidak memiliki substansi tiba-tiba menjadi substansi. Secara alami tidak mungkin bulan yang tidak memiliki cahayanya sendiri berubah menjadi matahari yang memiliki cahayanya sendiri. Jadi jelas secara substansial ontologis, perbedaan gelap dan cahaya. Gelap itu tidak ada. Gelap hanyalah sebuah aksidensi yang terjadi karena keterbatasan mata manusia, sehingga kita sebut ilusi visual. Sedangkan cahaya itu substansi. Jadi cahaya itu realitas atau kenyataan dan gelap hanyalah ilusi. Itulah perbedaan Rua Bineda. Sebagaimana ada dan tiada, disebut ada dalam kenyataan karena memiliki akar atau substansi yang berpijak dalam kenyataan. Sedangkan tiada, ketiadaan atau kekosongan artinya tidak ada apapun. Ketiadaan atau kekosongan menjadi ada hanya sebagai konsep semata. Jadi jelas yang disebut tiada atau kosong hanyalah ilusi verbal. Itulah Rua Bineda, dua yang berbeda secara substansial, yang satu benar-benar ada di dalam kenyataan dan yang lain benar-benar tidak ada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Jadi pada saat lampu di kamar yang gelap dinyalakan, menjadi terang, gelap pun menghilang. Gelap menjadi lenyap, tak berbekas sedikit pun. Tidak bisa kita mencarinya sebagaimana mencari kucing yang bersembunyi. Gelap itu secara ontologis memang benar-benar tidak ada. Tidak memiliki substansi sama sekali. Sedangkan yang benar-benar ada dan memiliki substansi adalah cahaya. Maka kegelapan yang sebenarnya adalah ketiadaan cahaya. Karena mungkin terhalang sebagaimana terjadinya gelap malam. Karena matahari berada di bumi belahan yang lain yang berlawanan. Oleh karena itu yang disebut gelap atau malam itu sesungguhnya tidak ada. Namun gelap dan malam menjadi nampak ada dan bisa dialami oleh manusia. Padahal sesungguhnya tidak ada. Sehingga malam dan gelap bisa kita sebut ilusi. Disebut ilusi karena nampaknya ada, padahal sesungguhnya tidak memiliki substansi sama sekali secara substansial metaontologis. Sebagaimana malam atau kegelapan yang tidak eksis dalam kenyataan yang sebenarnya. Gelap dan malam muncul hanya dalam keterbatasan mata manusia. Jadi, ilusi hanya muncul dalam keterbatasan manusia, sehingga manusia hidupnya dikepung oleh beraneka ilusi yang muncul akibat keterbatasannya sendiri. Jadi, yang nampak belum tentu ada. Sebagaimana cahaya bulan yang bisa muncul dalam kegelapan malam, karena cahaya bulan bukan cahaya substansi sebagaimana cahaya matahari. Cahaya matahari muncul dari dirinya sendiri, tidak tergantung kepada yang lain. Sedangkan cahaya bulan bukan cahaya yang muncul dari dirinya sendiri. Cahaya bulan muncul karena tergantung pada adanya substansi yang lainnya, yaitu tergantung pada adanya cahaya matahari. Maka cahaya bulan disebut cahaya aksidensi yang terus-menerus berubah-ubah dan tergantung pada substansi yang lainnya. Jadi jelas, dalam perspektif spiritual, perbedaan substansial antara terang dengan gelap atau antara ada dengan tiada, sebagaimana antara kenyataan dengan ilusi. Lalu ada rahasia apa dalam ajaran tentang kosong, kekosongan atau ketiadaan? Kosong, kekosongan atau ketiadaan benar-benar tidak ada. Tidak eksis di dalam kenyataan. Coba cermati secara logika ontologis narasi kekosongan dalam konten berikut ini. Menyatakan bahwa hakikat Tuhan adalah sebuah kekosongan atau suwung. Suwung iku amlimputi sakalir kang ana. Ini seperti udara yang tanpa batas dan keberadaannya menyelimuti semua yang ada, baik di luar maupun di dalamnya. Ini jelas sebuah narasi yang tidak logis dan dangkal, yang asal bunyi, tanpa mengindahkan dan menghormati betapa pentingnya logika sebagai hukum dan tolok ukur sebuah kebenaran di tataran perbalis konseptual.
di mana maknanya secara terminologis terlepas jauh dari dan bahkan menentang atau mengingkari makna etimologis sebenarnya yang disandangnya. Secara etimologis, kosong atau suwung artinya tidak ada apapun. Bagaimana mungkin Tuhan sebagai substansi absolut yang maha ada disebut sebagai kekosongan atau ketiadaan? Apalagi ditegaskan bahwa kekosongan adalah hakikatnya Tuhan. Atau dengan kata lain, pada hakikatnya Tuhan itu kosong atau tiada. Atau mungkin secara implisit, ajaran ini sedang mengajarkan kepada bangsa ini, terutama kepada generasi muda bangsa ini, tentang ketiadaan Tuhan atau ateisme, ke dalam bentuk ajaran mistik yang lain, bahwa Tuhan itu tiada atau kosong. Penalaran semacam ini tentunya hanya akan membuat banyak orang mengalami kebingungan karena tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dasar logika dan semantiknya. Apakah istilah kekosongan atau suwung hanya sekedar sebuah nama atau sebutan saja tanpa menghiraukan makna etimologi sebenarnya yang disandangnya? Kekosongan artinya tidak ada apapun. Kemudian, bagaimana mungkin kekosongan atau ketiadaan bisa meliputi semua yang ada? Ini sangat tidak logis dan tidak ontologis. Karena tidak ada apapun yang ada di dalam kenyataan ini kecuali kenyataan itu sendiri sebagai substansi absolut. Jadi kekosongan sama sekali tidak ada, tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Di sini, kosong bukan berarti hampa. Kosong di sini adalah ruang tanpa batas, di mana segala kemungkinan berpulang. Seperti sebuah cangkir, nilainya terletak pada ruang kosongnya, bukan pada bentuknya. Kosong bukan berarti hampa atau tiada. Jelas ini sebuah narasi yang mengandung kontradiksi di dalamnya, yang menyalahi ketentuan-ketentuan dasar logika semantiknya dan ketentuan-ketentuan dasar ontologisnya. Narasi yang mengatakan kosong di sini adalah ruang tanpa batas, di mana segala kemungkinan bermuara dan berperan di sini. Narasi ini jelas tidak logis. Bagaimana mungkin ruang kosong itu tanpa batas? Karena kekosongan itu sulit untuk dibayangkan tanpa adanya batasan. Untuk menunjukkan dan membuktikan adanya kekosongan, membutuhkan adanya substansi absolut yang membatasinya. Sebagaimana adanya kekosongan dalam botol yang kosong, atau kekosongan dalam ruang yang kosong, atau kekosongan dalam rumah yang kosong. Kekosongan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya substansi yang lain. Karena kekosongan bukan substansi. Kekosongan tidak memiliki substansi apapun. Seperti sebuah cangkir, nilainya terletak pada ruang kosongnya, bukan pada bentuknya. Seperti sebuah cangkir, nilainya terletak pada ruang kosongnya, bukan pada cangkirnya. Dari sinilah kita akan mengetahui dari mana kesesatan ajaran kekosongan berkembang dalam pemahaman dan sistem keyakinan para penganut Buddhisme. Pada ajaran ini, lebih menitik beratkan pada nilai kekosongannya dan bukan kepada cangkirnya sebagai substansi absolut yang sebenarnya. Disinilah esensi dasar yang dipahami dan diikuti oleh para penganut Buddhisme tentang kekosongan. Dan konsep kekosongan ini yang dibesar-besarkan dan dijadikan ajaran dasar dalam Buddhisme. Begitulah apa yang sudah menjadi keyakinan para penganut Buddhisme hingga saat ini. Kekosongan itu hanya sebuah konsep yang hanya ada di dalam pemikiran manusia saja. Kekosongan tidak eksis di dalam kenyataan. Namun para penganut Buddhisme membingkai kekosongan menjadi komponen yang nyata dan substansial.
Jadi ajaran kekosongan hanyalah dogma yang tidak berpijak pada kenyataan yang sebenarnya. Kosong bukan berarti hampa. Kosong di sini berarti ruang tanpa batas, di mana segala kemungkinan berperan. Seperti sebuah cangkir, nilainya terletak pada ruang kosongnya, bukan pada bentuknya. Kita tidak bisa mengetahui adanya aksidensi tanpa adanya substansi. Sedangkan substansi keberadaannya tidak tergantung pada yang lain. Berbeda dengan aksidensi yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya substansi. Rumah sebagai substansi harus ada lebih dahulu secara primordial, kemudian dalam rumah yang kosong baru kita mengetahui adanya kekosongan. Kita tidak bisa mengetahui kekosongan tanpa adanya rumah yang kosong. Karena kekosongan baru muncul sesudah adanya rumah yang kosong. Kekosongan hanyalah sebuah aksidensi yang keadaannya baru diketahui sesudah adanya substansi yang absolut. Rumah dan kekosongan itu berbeda secara substansial metaontologis. Rumah itu nyata, sedangkan kekosongan hanyalah ilusi semata. Rumah bisa ada tanpa kekosongan, sedangkan kekosongan tidak pernah ada tanpa rumah. Mengapa ajaran Buddhisme lebih menekankan pada pentingnya konsep kekosongan? Bahkan kekosongan disebut sebagai konsep sentral dalam ajaran Buddhisme. Kekosongan adalah potensi dasar di mana segala sesuatu muncul dan berkembang. Seperti yang sudah jelaskan dalam kajian sebelumnya, dalam perspektif spiritualitas bahwa secara substansial metaontologis, yang disebut kekosongan itu tidak ada, tidak eksis dalam kenyataan yang sebenarnya. Kekosongan hanya bisa ada sebagai aksidensi semata, yang keberadaannya sangat tergantung pada adanya substansi yang lain. Sebagaimana kekosongan tidak akan pernah bisa ditemukan dimanapun tanpa adanya substansi absolut seperti adanya cangkir atau rumah. Itu pun tergantung pada keadaan dalam rumah atau cangkir tersebut, berisi atau kosong. Oleh karena itu, kekosongan sebagai aksidensi, ia bernilai dualitas, selalu berubah dan tergantung pada yang lain yang memiliki substansi sebagai dirinya yang non-dualitas. Kemudian yang menjadi masalah dalam persoalan ini adalah narasi yang menyatakan dalam Zen, sunyata tidak mengacu pada kekosongan dalam arti kehampaan atau ketidakberadaan, melainkan pada ketiadaan bentuk tetap dan tidak adanya sifat-sifat absolut. Kekosongan di sini adalah ruang yang memungkinkan semua hal untuk ada. Ia adalah dasar dari eksistensi itu sendiri. Bukan sesuatu yang terpisah dari dunia, melainkan elemen inti yang melingkupi segalanya. Kekosongan adalah potensi murni. Segala sesuatu yang ada berasal dari kekosongan ini, namun kekosongan itu sendiri tetap tak terikat pada satu bentuk atau konsep apapun. Lalu, bagaimana konsep kekosongan ini dapat digunakan untuk memahami Tuhan? Dalam Zen, Tuhan tidak dipahami sebagai entitas yang terpisah dari alam semesta atau sebagai sosok personal yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sebaliknya, Tuhan bisa dipahami sebagai kekosongan itu sendiri, sebagai dasar dari segala sesuatu yang ada. Coba dengarkan dengan cermat pernyataan tersebut. Sunyata jangan dipahami sebagai kehampaan atau ketidakberadaan, melainkan pada ketiadaan bentuk yang tetap dan tidak adanya sifat-sifat absolut. Menafsirkan sunyata sebagai kekosongan, tapi jangan dipahami sebagai kehampaan, melainkan sebagai ketiadaan bentuk yang tetap, tidak ada yang absolut. Narasi ini menggambarkan keberadaan alam aksidensi yang dualitas yang senantiasa berubah-ubah. Kemudian bagaimana ajaran Zen atau Buddhisme yang memahami Tuhan sebagai kekosongan itu sendiri, yang artinya Tuhan tidak memiliki substansi yang absolut, yang selalu berubah-ubah bentuk. Oleh karena itu, katanya, Tuhan jangan dipahami sebagai entitas yang terpisah dari alam semesta, yang memiliki ketiadaan bentuk yang tetap dan tidak ada yang absolut. Dari sinilah
kesesatan berpikir dan pemahaman para penganut Buddhisme, terutama yang beraliran Mahayana, menjadi jelas. Kekosongan sebagai aksidensi, bahkan sebagai ilusi, dibingkai dalam pemahaman dan keyakinan para penganut Buddhisme sebagai komponen yang nyata, sebagai substansi absolut. Sedangkan keberadaan Tuhan tidak lebih sebagai aksidensi yang selalu berubah dan tidak memiliki kemutlakan apapun. Lalu dari manakah kesesatan pemahaman ini bersumber? Apakah mungkin kekeliruan ini berasal dari ajaran murni Siddhartha Gautama sebagai tokoh sentral dalam ajaran Buddhisme? Dalam Buddhisme, sunyata yang sering diterjemahkan sebagai kekosongan adalah dasar dari semua eksistensi. Sunyata bukan berarti nihilisme. Ia adalah pengingat bahwa segala sesuatu saling terhubung dan bergantung. Tanpa ruang kosong, tidak ada yang bisa bergerak, berubah, atau berkembang. Ternyata, kesesatan berpikir dalam ajaran kekosongan tidak bersumber dari Siddhartha Gautama, melainkan berasal dari pemahaman para penganutnya. Kesesatan itu berawal dari makna dan tafsir yang diberikan para penganutnya terhadap istilah sunyata atau kasunyatan. Karena arti hakiki yang sebenarnya dari sunyata atau sunya adalah sunyi atau hening. Jika sunyata diartikan sebagai kekosongan, artinya telah jauh dari makna yang sebenarnya. Kosong artinya tidak ada apapun, sehingga tidak ada yang bisa dijelaskan dengan ketiadaan. Pada akhirnya, pemaparan dan tafsir terhadap makna kekosongan seperti memaksakan diri, karena telah menganggap dan mengangkat kekosongan sebagai konsep sentral, sebagai konsep dasar ajaran Buddhisme. Dan pada sisi yang lain, kekosongan yang sesungguhnya bermakna tiada menjadi ada sebagai konsep dasar. Jika sunyata yang sering diterjemahkan sebagai kekosongan adalah dasar dari semua eksistensi, sentral dari mana segala sesuatu muncul dan berkembang, mengapa yang dijelaskan kemudian tidak bermuara kepada sesuatu yang absolut dan kekal? Sebagaimana yang diungkapkan dalam setiap paparannya, kekosongan jangan dipahami sebagai kehampaan atau ketidakberadaan, melainkan pada ketiadaan bentuk yang tetap dan tidak adanya sifat-sifat yang absolut. Ajaran kekosongan hanya bermuara kepada yang sementara, yang selalu berubah dan saling tergantung. Sesuatu aksidensi yang tidak mutlak, sehingga Tuhan pun terpaksa dipahami sebagai kekosongan itu sendiri, yang tidak absolut. Akan berbeda makna dan muaranya jika sunyata kita artikan sebagai kesunyian, sunyi atau keheningan. Jika kosong artinya tidak ada apapun, sedangkan sunyi atau hening artinya sepi. Tidak ada bunyi, tidak ada suara, tidak ada kata-kata, tidak ada konsep apapun. Sepi, sunyi, hening artinya tidak ada suara, tidak berarti tidak ada apa-apa, melainkan ada apapun, karena yang ada tidak bisa kamu sebutkan, yang ada tidak bisa kamu katakan. Jika kamu sebutkan atau kamu ungkapkan dengan kata-kata, maka itu bukan kenyataan lagi, melainkan hanya pernyataan-pernyataan. Sesempurna apapun pernyataan-pernyataanmu tentang kenyataan, hanyalah konsep semata. Oleh karena itu, kenyataan hanya bisa kamu alami atau kamu saksikan, tetapi tidak bisa kamu ungkapkan. Itulah substansi yang absolut. Kenyataan adalah keadaan yang ada yang sebenarnya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun dalam bahasa manapun. Oleh karena itu, kenyataan yang sebenarnya adalah substansi yang absolut dan kekal abadi. Istilah kenyataan itu sendiri berasal dari kata sunyata,
suatu keadaan yang sunyi dan bebas dari konsep dan prasangka apapun yang kamu pahami. Kamu tidak akan mampu melihat atau menyaksikannya, karena apapun yang bisa kamu lihat dengan mata ragawimu hanyalah permukaan, atau wajahnya, atau bentuknya saja. Dan bentuk bukanlah kenyataan, karena bentuknya selalu berubah-ubah, sedangkan kenyataan itu sendiri kekal abadi. Secara substansial metaontologis, yang nampak itu berbeda dengan yang ada. Karena semua yang nampak belum tentu ada. Itulah yang disebut ilusi, seperti misalnya gelap atau malam. Semua bentuk yang nampak selalu berubah-ubah. Namun di balik perubahan, ada yang kekal dan tidak berubah sama sekali. Itulah kenyataan yang sebenarnya, yang menjadi dasar dari semua yang muncul dan tenggelam, yang menjadi dasar bagi semua pertumbuhan dan perubahan. Oleh karena itu, jangan mudah terpana dan terlena pada yang nampak yang selalu berubah, karena kamu akan kecewa dan menderita. Begitu pula kamu tak perlu terikat pada yang kekal, karena semua keterikatan melahirkan penderitaan. Kamu hanya cukup menyadarinya, karena kekekalan adalah keberadaanmu sendiri yang sebenarnya.